mudah-mudahan walaupun pagi ini mendung, hati kita tetap cerah. Ya, jangan cemas ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran, alangkah baiknya kita selalu memulai dengan doa. Ketua kelas, pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa, doa. Ya. Lalu setiap pembelajaran kita tidak pernah lupa meningkatkan rasa nasionalisme. Biasanya kita dengan menyanyikan lagu wajib bersama. Tapi hari ini kita melakukan senam. Senamnya senam Pancasila. Ya. Jadi tujuannya itu komplit. Selain menggerakkan badan menjadi sehat dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Jadi kata-katanya dan gerakannya itu adalah mempersatukan kita untuk mencintai tanah air ini. Maka dari itu semuanya yang Bapak cintai di sini silakan masukkan bangkunya, berdiri. Kita senam Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Ya, selanjutnya bangkunya, silakan semua berdiri. Oke, semua bisa dimulai? Bisa, Pak. Oke, jadi Bapak hitung mundur. 1, 2, 3. Ya, diikutin.
mudahan dengan senam Pancasila dapat meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air dan dapat memupuk persatuan dan kekompakan kita dan juga tentunya menyehatkan badan kita. Ya, baiklah, dikeluarkan bukunya. Silakan anak-anak Bapak yang Bapak cintai semua yang dibaca untuk menguatkan materi dan menambah pengalamannya. Silakan dibaca. Bapak beri waktu 5 menit untuk kegiatan literasi. Silakan. Baca, karena membaca itu adalah sebuah kewajiban ya bagi kita umat manusia. Oke, selesai, ditutup bukunya. Perhatikan ya. Bapak lupa, hari ini siapa yang tidak hadir? Susilo. Serangannya? Ya. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, Bapak mau bertanya sama kalian, siapa yang masih mengingat-ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ya, bisa, silakan berdiri ya. Ya. Ya, sejarah tidak akan bisa terulang kembali. Oke, ada yang lain? Ya, silakan jadi jalan. Tujuan belajar sejarah adalah supaya kita jangan melakukan kesalahan yang dilakukan terdahulu kita. Oke, bagus. Supaya jangan melakukan kesalahan kedua kalinya. Itu sangat bagus dan masih banyak. Perhatikan, hari ini adalah hari Senin, tanggal 28/2022. Berarti baru 3 hari kita selesai merayakan acara peringatan hari Guru. Ya, jadi perhatikan nah. Di sini ada sedikit motivasi untuk kalian. Itu karena Bapak sayang. Kalau tak sayang, Bapak tak akan memberikan motivasi. Karena motivasi itu lebih berharga dari segalanya apapun. Ya. Jadi, ketika Perang Dunia Kedua terjadi, di mana Jepang mengalami kekalahan dalam perang tersebut, diakibatkan Jepang dibom oleh Amerika, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima. Saat itu Kaisar Hirohito, yaitu sekaligus pemimpin tertinggi Jepang, langsung datang ke lokasi untuk melihat langsung keadaan Nagasaki dan Hiroshima. Ketika dia melihat Nagasaki dan Hiroshima seperti rata dengan tanah, lalu Kaisar Hirohito memanggil gubernur dari dua kota tersebut. Di saat dipanggil gubernur Nagasaki dan Hiroshima, Kaisar Hirohito ini tidak
meninggal, berapa ekonomi yang dihancurkan? Bukan itu pertanyaannya. Tapi pertanyaannya adalah berapa lagi guru yang masih hidup? Cuma isi pertanyaan seorang kaisar. Kaisar ini jabatannya lebih tinggi daripada presiden. Tahu kenapa? Karena kaisar ini sama seperti raja. Dia berkuasa seumur hidup, dia legislatif, dia yudikatif, dan dia eksekutif. Dan jabatan itu turun-temurun, monarki absolut kepada anaknya. Kan lebih tinggi daripada presiden. Tapi ketika dia melihat kota Hiroshima dan Nagasaki, dia tanyakan, bukan berapa orang meninggal, bukan berapa ekonomi dihancurkan, bukan berapa militer yang meninggal, tapi berapa lagi guru yang masih hidup. Lalu didatalah oleh gubernur tersebut, sekian guru yang masih hidup. Lalu kaisar kiri itu memegang dadanya, menunjuk dadanya, negara kita masih selamat, negara kita akan maju bangkit kembali karena masih banyak guru yang hidup. Maka negara kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itulah jawaban dari kaisar itu. Terbukti saat ini Jepang merupakan salah satu kekuatan dunia, baik dari militer, baik dari elektronik, baik dari otomotif, semuanya Jepang menguasai. Jadi hikmah yang bisa kita petik seorang kaisar tidak ada lagi jabatan tertinggi selain kaisar. Dia begitu menghargai seorang guru, dia begitu mencintai seorang guru, dan begitu memuliakan seorang guru, dan begitu merasakan bagaimana pentingnya guru itu di dalam kehidupan masyarakat. Itu seorang kaisar. Terlebih kita sebagai pelajar. Maka dari itu banyak orang pintar belum tentu sukses karena dia tidak menghargai gurunya dan dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Jadi yang harus kalian pahami, yang harus kalian ingat, jangan pernah kalian melawan orang tua. Itu pertama, dan dengarkan perintah gurumu. Mudahan kamu akan selamat dunia akhirat. Dan Bapak pun, selama kalian memiliki kesalahan, kalau kalian tidak melawan guru, kalau kalian masih menghargai guru, itu Bapak masih maklumi. Tapi kalau ada yang berani melawan guru, ada yang berani melawan orang tua, itu tidak bakalan Bapak maafin. Ya, maka dari itu hormati orang tuamu dan hormati guru. Oke? Baiklah. Materi kita hari ini, pelajaran kita hari ini adalah metodologi penelitian sejarah. Sebelum kita memasuki dan bagaimana nanti cara-cara membahasnya, dan sebelum kita membahas materinya, Bapak ingin sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, jadi tujuan kita adalah dalam pelajaran hari ini yaitu bisa nampak? Tidak? Tidak nampak sama sekali? Bisa dibaca? Oke. Dari kelompok 1 perwakilan 1 orang, coba dibaca poin pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini. 1 orang. Melalui pengamatan video tentang metode Begini. Ya. melalui pengamatan video tentang metode penelitian sejarah, peserta didik mampu berpikir kritis dengan memberikan pertanyaan dasar mengenai arah pembelajaran berikutnya. Oke, silakan duduk. Nanti Bapak buka slide video. Tujuannya kalian
kalian mampu berpikir memberi pertanyaan kepada Bapak, yaitu pertanyaan dasar. Ya. Jadi itu tujuan nanti jika Bapak putar video. Lalu nomor 2, silakan kelompok 2 membaca. Oke, ke depan berdiri. Nomor 2 silakan baca. Setelah mengikuti proses pembelajaran tadi mampu menjelaskan metode heuristik, kritik, interpretasi, dan kriminologi. Oke, silakan duduk. Jadi, setelah mengikuti pelajaran, kalian harus mampu menjelaskan metodologi, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Ya, itu adalah langkah-langkah ketika menulis sejarah. Kalian ini nanti tugasnya menulis sejarah yang belum pernah ditulis orang, maka kalianlah penulisnya. Nomor 3, sekarang nomor 3 dibaca. Dengan kegiatan membaca materi, peserta didik mampu menganalisis tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah. Oke. Lalu kelompok 1 kembali, silakan jadi dibaca yang nomor 4. Setelah berdiri. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa menyajikan hasil pelatihan penulisan sejarah sederhana dengan menggunakan IT yang akan ditampilkan di depan kelas. Ya, oke. Tepuk tangan sama dirian. Jadi puncaknya, gunung itu ada puncaknya kan? Oke, gunung itu ada puncaknya. Jadi kita pun puncak pembelajaran kita itu adalah kita mampu menulis sejarah yang sederhana menggunakan IT. Pada saat ini nanti ya, setelah Bapak tayangkan video, baru kita mengerjakan tugasnya. Jadi kita tidak hanya menulis sejarah di dalam buku, tapi menggunakan IT, yaitu Canva. Bisa dipahami? Bisa. Kalau seperti itu, langsung Bapak jelaskan materi bagaimana langkah-langkah untuk menulis sejarah. Berdasarkan sumbernya, sumber sejarah terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Ya, jadi heuristik ini adalah langkah pertama, yaitu mengumpulkan informasi dan mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan informasi, sumbernya itu ada 2. Yang pertama itu sekunder, yang pertama itu primer, 2 sekunder. Silakan
itu aja ya. Ya, nomor 2. Verifikasi. Verifikasi, deskripsi. Setelah memulai sumber sejarah selesai, sumber sejarah tersebut akan memasuki tahapan verifikasi atau kritik sumber. Sumber sejarah yang sudah terkumpulkan itu akan diuji dari segi keaslian Dan kredibilitasnya. Oke, silakan tepuk tangan sama. Jadi nak, yang dimaksud verifikasi ini adalah memverifikasi, memilah-milah mana data yang tidak tepat, mana data yang tidak benar sudah dimasukkan. Itu namanya kritik sumber. Tidak semuanya data itu benar, maka tidak semua data sejarah itu bisa diambil. Oke, kita lanjut. Ya, nomor 3 silakan dibaca. Ya, silakan. Interpretasi. Interpretasi adalah tahapan yang dilakukan untuk menganalisis dan mencoba untuk membandingkan fakta yang satunya dengan fakta yang lainnya, sehingga fakta-fakta yang ada dapat dijadikan kesatuan yang masuk akal. Ya, oke. Silakan diperhatikan Bapak. Interpretasi adalah tahapan yang dilakukan untuk menganalisis dan mencoba untuk membandingkan fakta yang satunya dengan fakta yang lainnya, sehingga fakta-fakta yang ada dapat dijadikan satu kesatuan yang masuk akal. Jadi data itu banyak, dibandingkan dulu mana yang paling benar, maka itu yang diambil. Kita lanjut. Ya, silakan kelompok 1 dibaca. Berdiri. Satu orang aja. Ya. Historiografi adalah proses penulisan sejarah berdasarkan sumber-sumber yang telah ditemukan, dinilai, diseleksi, dan dikritisi. Dalam menuliskan sejarah, penulis harus memperhatikan kaidah penulisan seperti tanda baca, bahasa, dan format penulisan. Kemudian istilah serta rujukan sumber sejarah. Ya, oke, silakan duduk ya. Ya, kita beri tepuk tangan. Jadi, historiografi ini tujuannya adalah supaya penulisan sejarah itu menjadi unik, supaya penulisan sejarah itu menjadi cantik dan menarik, maka kita harus memperhatikan yaitu tanda baca dan tanda tulis. Paham? Paham, Pak. Dalam penulisan sejarah itu ada berapa langkah? Pertama, ya, pertama, kedua, ketiga, kelima, historiografi. Oke, mantap. Semua sudah paham, ya kan? Sampai di sini ada pertanyaan? Berapa? Ya, silakan. Silakan saya. Ya, apa yang dimaksud sumber primer dan sumber sekunder? Ada yang bisa bantu jawab, Pak? Tidak, Pak. Ada. Oke, perhatikan biar supaya paham. Sumber primer itu sumber langsung dari saksi mata pelaku sejarah. Contoh, ya, pada saat kasus Sambo ataupun kasus-kasus yang lain yang masih hidup dan dia memang melihat kejadian itu adalah sumber primer. Lalu ada sumber sekunder. Sumber sekunder ini apa, Pak? Yaitu adalah sumber yang diambil dari buku
dari internet, dan dari orang lain. Orang lain tersebut pun tidak terjadi dalam sejarah itu, dia pun hanya mendengar. Itu adalah sumber sekunder. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, lagi. Tadi Bapak bilang sumber primer langsung dari saksi. Nah, Kalau itu oke. Kata teman kamu, sumber primer itu langsung dari saksi pelaku sejarah. Kalau saksi pelaku sejarahnya berbohong, bagaimana itu Pak sejarahnya? Bagaimana itu? Maka sejarahnya sejarah berbohong. Oke, perhatikan nah. Pada saat ini banyak fakta-fakta sejarah itu dibohongkan. Kata orang, ya kata buku sejarah, Indonesia itu dijajah 350 tahun ya kan? Bapak nggak percaya? Ya, karena faktanya Indonesia itu baru ada tahun 1945. Dulunya itu bukan Indonesia. Jadi dari mana asalnya Indonesia itu dijajah 350 tahun. Lalu yang dijajah lama itu hanya tanah Jawa. Sedangkan Aceh itu data penjajah itu di tahun 1800-an, itu pun mau nyampe 1900. Kalau Jawa dijajah dikatakan 350 tahun Bapak percaya, tapi kalau Indonesia enggak. Lalu lagi fakta sejarah Bapak nggak percaya. Semua pahlawan yang ada di tanah Aceh, semua suku Aceh. Adakah pahlawan selain di tanah Aceh, selain suku Aceh? Oke, kita sebutkan satu persatu pahlawan yang ada di Aceh. Ketumar, Penyadin, Cumutia, Imam Boleng, Tuku Daud. Malani Hati dan sebagainya, itu semuanya adalah orang Aceh. Ada pahlawan selain orang Aceh yang berasal dari Aceh? Tidak ada. Memangnya ketika perjuangan melawan penjajah hanya orang Aceh yang melawan, orang Alas cuma duduk manis, orang Melayu hanya bobo-bobo cantik. Apakah seperti itu? Tidak. Apakah orang Melayu mempersilakan, silakan Pak masuk Pak, ambil saja semua barang kami? Tentunya semua perlawanan ada. Tapi kenapa tuh mereka yang cuma menjadi pahlawan? Yang menjadi pahlawan nasional, itulah sebuah kebohongan fakta sejarah. Karena penulis sejarah itu berbohong. Ya. Lalu ketika orang Eropa datang ke Indonesia, katanya mencari rempah-rempah, kalian percaya? Kalian percaya? Semalam kalian percaya, hari ini kok tidak? Kalian percaya? Alasannya? Ya, itu sebuah alasan ya yang bisa kita jadikan pedoman. Ada yang lain? Di dalam buku selalu menceritakan bangsa Eropa itu datang ke Indonesia yaitu mencari. Kalian percaya? Nah, kalau Bapak berlogika, dengar, ya, dengar kembali. Rempah-rempah yang ada di Indonesia itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi banyak di negara lain. Tapi kenapa harus di Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau fokusnya mencari rempah-rempah, dia tentunya bukan membawa militer, bukan membawa senjata, tetapi membawa banyak-banyak koki. Tahu koki? Ya, yaitu juru masalah. Karena juru masalah yang
tahu mana rempah-rempah terbaik. Bukan tukang megang senjata. Masa tukang megang senjata tahu mana cengkeh terbaik? Kan nggak masuk akal. Dan yang ketiga, orang Eropa itu tidak suka masak pakai banyak bumbu. Ya kan? Yang suka masak pakai banyak bumbu siapa? Orang Padang. Ya kan? Kalau orang Padang percaya rempah-rempah, Bapak percaya. Oke, maka dari itu nak, kenapa tadi pertanyaannya, apakah kalau misalkan Pak saksi sejarah itu berbohong, makanya sejarah itu ditulis dengan dua cara. Pertama subjektif, kedua objektif. Kalau subjektif sejarahnya bohong karena penulis sejarahnya dipengaruhi oleh pikiran penulisnya. Kalau penulisnya orang Jawa, maka dia akan menulis sejarah menguntungkan orang Jawa. Di dalam sejarah kita, di dalam buku sejarah, kita selalu membaca sejarah kehebatan orang Jawa. Padahal Jawa adalah daerah paling lama dijajah di Indonesia. Padahal adalah orang Jawa yang paling berhebat di dalam sejarah bangsa, dan orang Jawa ini adalah kalau Bapak mulai paling kalah semuanya dari suku yang lain. Yang paling hebat itu apa? Yaitu adalah orang Aceh, tidak pernah dijajah. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Ada? Ada? Pak, Ya, silakan berdiri. apakah semua masa lalu bisa dijadikan masa sejarah? Oke. Apakah masa lalu semua bisa dijadikan sejarah? Sejarah itu adalah pengertiannya masa lalu, masa lampau. Apakah masa lalu semua bisa dijadikan sejarah? Bisa. Oke. Kalau bisa, coba berikan alasannya. Kalau tidak ada apa? Oke. Ini perhatikan supaya kalian nanti bisa mencari peristiwa yang bisa dijadikan sejarah. Ini yang dikatakan sejarah itu adalah masa lalu. Masa lalu itu dikatakan kapan? Yang sudah berlalu ya. Maksud Bapak, satu hari yang lalu itu masa lalu? Masa lampau? 2 menit yang lalu adalah masa lampau? Ya. Masa lalu? Jadi yang dikatakan masa lalu, masa lampau, apabila waktu itu berlalu walaupun 1 detik, maka dia adalah masa lampau. Maka dia adalah masa lalu. Lalu apakah semua masa lalu bisa dijadikan sejarah? Tidak. Ada kategorinya. Yang bisa dijadikan sebuah peristiwa menjadi peristiwa sejarah apabila peristiwa itu mempengaruhi orang banyak. Paham? Oke, ini Bapak tunjukkan. Siapa namanya aku? Tari. Minggu yang lalu di depan rumahmu lewatlah si Jarod. Jarod adalah orang yang kamu sayangi. Dan si Jarod membonceng si Selfie. Akhirnya si Tari menangis tersenduh-senduh di kamar. Ketika dia menangis, lalu datang mama. Kenapa Tari? Si Jarod mah jahat kali. Dia sengin saya dengan Selfie. Akhirnya si mama Tari melapor ke penghulu. Penghulu datang dengan perangkat desa. Kenapa Tari? Saya disengin Jarod. Akhirnya penghulu cemas. Lalu penghulu mengumumkan dari masjid. Hari ini kita berduka cita bahwa si Tari telah disengin si Jarod. Diumumkan dari gereja maupun di masjid. Dan kemudian camat pun cemas datang menjenguk. Karena
memperingati Hari Guru tanggal 25, pembinanya adalah Pak Bupati PJ kita. Lalu dia membahas tentang tari Bisakut Jarot. Pada Hari Guru yang berbahagia ini, warga Kota Candi, masyarakat kita cintai, kita telah mendapatkan berita yang duka di mana anak kami tari telah bisa dijarot. Dan bahkan semua media sosial, bahkan semua media elektronik, bahkan TV1 dan bahkan TV membahas tari ketika di Jarot. Itulah sebuah peristiwa benar yang bisa dikategorikan sejarah apabila mempengaruhi orang banyak. Oke, Pak? Paham sampai di sini? Jadi tugas kalian ini, kalian tulis sejarah. Tadi langkah-langkah sudah Bapak jelasin. Lalu kategorinya apabila mempengaruhi orang banyak. Kalau tidak mempengaruhi orang banyak, berarti tidak bisa dijadikan sebuah sejarah. Oke? Baiklah, kelompoknya kita pakai kelompok minggu yang lalu. Dan ini Bapak bagikan LKPD-nya. Ya, kelompok 1. Ya, kelompok 3, kelompok 2. Dan ini harus kita sepakatin, ya. Berapa menit waktunya untuk mengerjakan tugas kelompok ini? 15? 15 atau 10? 15. Oke. Karena nanti kita takutnya nggak sempat, kita membuat 10 menit karena ini cuma singkat. Satu peristiwa sejarah aja yang ditulis. Ingat, tadi peristiwanya itu harus mempengaruhi orang banyak. Kalian menggunakan handphone, ya, dan dicatat, dimasukkan ke kanvas. Nantinya tugas itu kalian kirim dengan Bapak. Oke, paham? Kalau paham, silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham, bisa ditanyakan dengan Bapak. Dan ketika paham pun bisa juga bertanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Manfan. Ukuran tulisannya berapa di Pak? Oke, ini masalah ukuran tulisan itu terserah kalian. Tapi yang jelas mudah dilihat dan enak dipandang. Oke, silakan. Duduk. Ya, Monica. Tadi Bapak bilang kesesuaian isi materi ada nilainya. Contoh sesuai isi materinya bagaimana? Ya, misalkan ketika kita mengambil sebuah contoh sejarah pembunuhan, tiba-tiba nanti isinya masalah perceraian, kan nyambung. Ya, pembunuhan tidak menyangkut dengan masalah percintaan. Oke, lagi? Ya, silakan. Background yang bagus itu bagaimana, Pak? Ini kita memfokuskan masalah penulisan sejarah. Kalau masalah background dan yang lain itu tidak berpengaruh, tapi ada juga nilainya. Masalah backgroundnya itu sesuaikan saja dengan sejarah yang kalian ambil. Kalau tim sejarahnya menyenangkan, ambil dia latarnya yang cerah. Kalau berduka cita, korban meninggal itu backgroundnya kalau bisa, kalau orang meninggal itu warnanya apa itu? Tandanya merah. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana buat durasi waktunya, Pak?
Oke, bagus. Masalah mengenai durasi waktu itu boleh kalian buat dalam bentuk video dan tidak juga boleh, karena ini kanvanya kalian pilih itu tidak terbatas, tidak seperti minggu yang lalu. Ini kalian fokusnya itu menulis sejarah. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, mudah-mudahan semua sudah paham. Amin. Ya, jadi mengenai penulisan sejarah itu datanya itu, informasinya itu kalian cari dari internet, nah ya, karena di situ pasti lengkap. Siapa? Ini siapa? Kelompok tulis siapa? Sudah siap? Sudah, Pak. Coba perhatikan. Ya, ini kalian mengambil berita Sambo, Tsunami, Pak. tsunami. Ya, tapi ya coba perhatikan lagi. Tsunami. Kalau bisa, karena itu kalian mengambil sejarah tsunami, ya. Backgroundnya itu ombak-ombak laut lah buat kayak tsunami itu ya. Ya, Pak. Jangan pegunungan, biar ada sinkronisasinya. Ini kalian mengambil yang apa ini? Apanya? Kamu menulis sejarah apa? COVID-19. Ya, kalau Bapak rasa COVID-19 itu tidak perlu kita mengambil data sekunder ya. Kita adalah sebagai pelaku saksi sejarah COVID-19 karena kita masih hidup dan masih kita ingat, dan bahkan COVID-19 itu belum lama ini terjadi. Ya. Nah, kita ngambil tema apa? Penembakan Sambo, Pak. Penembakan Sambo. Oke. Nah, fokus kelompok 2 sudah siap dan ya kelompok 2 sudah siap. Kelompok yang lain jangan ada yang tidak bekerja apalagi ribut ya. Kelompok 2 silakan kirimkan tugasnya ke WA Bapak. Ya, Pak. Kelompok 1 juga sudah selesai. Kalau sudah selesai, kirimkan tugasnya ke Bapak. Pak, kelompok 3 udah selesai, Pak. Ya, udah juga ya. Oke. Ini Bapak lihat dulu tugas kalian. Ya, berhubung perhatikan aku, berhubung kelompok 2 yang pertama siap, maka yang tampil adalah kelompok 1. Silakan. Ya, silakan kelompok 1. Arahannya nanti membacakan sejarah yang tercatat dan nanti kalau ada teman bertanya dijawab. Oke, silakan. Di sini udah Bapak buka ini. Kita kelompok kalian kelompok 1 ya, silakan. Ya. Selamat pagi, teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang diberikan Bapak Afrizal yang akan dibacakan oleh teman-teman bersedia. Penjelajahan kasus Sambo. 8 Juli narasi Brigadir J tewas karena tembak menembak. 11 Juli kematian Brigadir D. J. Ya, silakan.
dibuat apa ya. Nanti kita periksa aja. Terus ya, silakan dibaca. Penjelajahan kasus Sambo. 9 Agustus Sambo jadi tersangka. 19 Agustus istri Sambo jadi tersangka. 26 Agustus Sambo dipecat. 17 Oktober Sambo dan kawan-kawan disidangkan. Ya. Oke, selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Apakah ada pertanyaan? Saya melihat produk kelompok 1 banyak menggunakan warna cerah. Coba jelaskan kami tujuannya. Kami mengambil banyak warna menunjukkan agar adanya keindahan, keragaman. Jadi dengan banyaknya perbedaan itu menjadi kita menjadi lebih indah, kuat dan bukan perpecahan. Ya, silakan. Kenapa peristiwa Sambo bisa dijadikan sebagai peristiwa sejarah? Memang peristiwa penembakan oleh Sambo hanya memakan 1 korban. Namun, kenapa bisa menjadi sejarah? Dikarenakan pelaku pembunuhannya adalah orang yang mempengaruhi dan memiliki jabatan yang tinggi, sehingga semua orang tertuju atas kasus tersebut. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, kami akhiri lebih dari kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Ya, oke. Perhatikan ya. Memang ini kasusnya agak sepele kita dan kasusnya agak melawa ya. Tapi Bapak percaya setiap peristiwa yang mempengaruhi orang banyak akan menjadi peristiwa sejarah. Ini cukup baik ya mengambil contoh sejarahnya. Tapi tadi di dalam tulisannya kalau bisa di dalam waktunya teksnya itu jangan terlalu lama dibuat, ya. Oke, Bapak ingin bertanya. Kalian tahu kasus Sambo? Tahu. Kalau kalian mendengar kasus Sambo, kalian benci nggak? Benci nggak? Biasa aja. Berarti ada darah Sambo ya? Enggak, biasa aja. Kalian benci nggak? Oke, benci. Enggak, kenapa? Siapa yang benci? Membenci dengan kasus Sambo. Sambo, yang benci Sambo. Kalian betul-betul benci dengan Sambo? Oke. Karena setiap peristiwa yang melanggar hukum, melanggar undang-undang dan melanggar aturan dengan agama kita, setidaknya kalau kita tidak berbuat, setidaknya kita melakukan tidak menyukai dan membenci orang tersebut. Itulah hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 2. Ya, karena kelompok 3 meminta, silakan kelompok 2 maju. Ya, silakan kelompok 2 maju. Ya, ini tsunami Aceh ya. Ya, oke. Kelompok 2. Dibuka dulu. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil presentasi kami tentang tsunami. Ya, perhatikan. Mudah-mudahan ada ombak ya. Itu cepat aja nak kalau waktunya lama kali juga. Ayo cepat lagi nak. Ya, oke. Ya, silakan. Diperhatikan soalnya. Ya. Tsunami Aceh adalah salah satu bencana terbesar di Indonesia. Ya, silakan perhatikan. Tsunami Aceh terjadi pada 26 Desember 2004. Gelombang besar dan
simple ya, simple past tense. Sekarang Sekian dari penampilan presentasi kami tentang tsunami dan kelompok lain. Silakan untuk bertanya. ada yang bertanya kepada kelompok 2? Coba jelaskan mengapa tsunami Aceh bisa dijadikan sebagai peristiwa sejarah. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sudah jelas tsunami akan menjadi sebuah sejarah karena kejadian tsunami menyita semua orang. Media-media selalu memberitakan kejadian tsunami pada saat kejadian tahun 2006 ketika media elektronik, media tulis, dan media sosial. Saya ingin bertanya. Jelaskan keterkaitan antara background kelompok 2 dengan materinya. Kami mengambil background tentang alam dan laut supaya menyadari pentingnya menjaga dan bersahabat dengan lingkungan. Sekian dari kami. Masih ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Jika tidak ada lagi, sekian dari kami. Maaf kata jika ada kekurangan dan kelebihan. Selamat pagi teman-teman. Semuanya perhatikan, karena HP-nya tidak lagi berfungsi, karena tugas kita semua sudah dikumpul, silakan HP-nya juga disimpan. Ya, oke, perhatikan. Tadi teman kalian yaitu mengambil sejarah Aceh. Tentunya mereka mengambil sumbernya itu dari student. Ya, sebetulnya sumbernya itu ada primer, bapak ada sumber primer, bapak ada satu mata. Saat itu, ketika tsunami Aceh terjadi pada tahun 2004, kalian sudah umur berapa? Belum lahir. Belum lahir. Belum. Ketika 2004 kalian belum lahir, bapak sudah pandai mengendarai kereta. Pada 2004. Ketika 2004 bapak sudah kelas 6 SD. Nah, kita ini nak beda generasi. Bapak adalah bapak-bapak, kalian anak adalah anak-anak. Jadi tentunya bahasa kita berbeda. Jadi perhatikan, bapak sangat ingat kejadian itu ketika bapak sedang bermain bola. Lagi bapak mau tendang bola, bola itu lari karena gempa. Setelah gempa maka terjadi tsunami. Alhamdulillah bapak selamat karena tsunami tidak sampai di tugas ini. Ya, oke. Jadi selanjutnya kita lanjut kepada kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Ya. Ya, ini kok 19 ya? Ya, Pak. Ya, coba. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami mengenai COVID-19. Ya, jadi mulai dari dulu perhatikan fokus. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian di rekaman 7 Hot Respiratory Syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus Lebih cepat aja deh. Nah. Ya, lanjut. Dilansir dari situs Kementerian Kesehatan pada Mei 2021 terdapat 3 varian COVID-19 yakni Alpha, Beta, dan
mereka mengambil menulis sejarah COVID-19 ya. Ini adalah sangat menarik dan sangat baik. Dan mereka juga dari Bapak perhatikan menuliskan cara mencegahnya juga. Tapi kekurangan mereka kurang memiliki intonasi dan mimik dan semangat yang masih kurang ya. Seharusnya kalau tampil itu dengan ceria. Oke. Jadi semuanya ada kelebihan dan kelemahannya. Oke, Bapak anggap untuk pelajaran hari ini penampilannya semua rata-rata, nggak ada satupun yang lebih dari yang lain. Oke, baiklah. Sebelum kita beranjak ke mengarah ke main game hari ini, siapa yang bisa mampu menyimpulkan materi kita pelajaran hari ini? Siapa? Ya, silakan. Ada lagi? Ya Pak. Ya, silakan. Ada apa? Dari proyek hari ini kita bisa belajar ternyata tidak semua yang sudah berlalu bisa dijadikan sejarah, dan kita memahami bagaimana kejadian yang bisa dikategorikan sebagai peristiwa sejarah. Ya, bagus. Tadi Raja Alpan menangkap dan masih mengingat sebuah peristiwa kategori yang bisa jadi sejarah. Oke, sebelum main game, maka dari itu Bapak minum dulu ya. Ya, Pak. Oke, permainan game ataupun explain pada hari ini tujuannya adalah untuk meningkatkan konsentrasi. Setelah konsentrasi, baru kita mengerjakan evaluasi. Setelah evaluasi, baru kita melakukan refleksi, baru kita pulang. Oke, Pak. Maka dari itu, coba meja ini agak disingkirkan ke sebelah kanan dan yang ini sebelah kiri. Kita membentuk lingkaran. Oke, semua melihat di sini Bapak. Ya. Oke, semua melihat di sini Bapak. Biar Bapak berikan arahnya. Yang di sini juga jangan yang kosong. Mulai cepat, jangan lalu, kamu laki-laki. Ya. Kamu laki-laki sudah lihat sampai sekarang. Oke. Perhatikan, kita hari ini bermain nangkap kucing. Nangkap kucing. Ya, oke. Nangkap apa? Kucing. Jangan kucing garong, nanti digaruhnya. Ya, kucing yang cantik aja ya. Ya, perhatikan. Tangan sebelah kiri dibuat seperti ini. Ikuti Bapak. Ya, kurang besar, lebih lebar sekali lagi ya. Nah, dan tangan sebelah kanan dibuat seperti ini ya. Ya, di sebelah temannya. Itu terus ya. Oke. Sudah. Apa? Jangan ketawa ya. Gini aja biasa aja, biasa aja.
Kalau Bapak kandangkan kucing, tangan teman tangkap. Kucing tangkap, berarti dapat kucingnya. Kalau Bapak kandangkan kucing, tarik. Tapi ya, kalau Bapak kandangkan kucing, maka yang punya jari telunjuk ditarik. Kalau sempat ditangkap temannya, maka kamu udah terkenal. Ini kucing ini. Dengar. Kalau nggak Bapak bilang kucing, ya, kalau nggak Bapak bilang kucing dia tarik, itu hukuman juga. Harus kucingnya ditarik. Kalau sempat tangkap, maka kucingnya akan kita hukum. Ya, kalau nggak ada Bapak bilang kucing, dia tarik, berarti dapat hukum. Makanya tangan dulu tak mundur. Oke? Kalau Bapak bilang kucing, baru ditarik. Kalau Bapak bilang kucing, jangan ditarik. Oke, ini kita mulai. Sakit. Oke. Pada hari, ya, kalau Bapak bilang kucing, kalau ditariknya, itu nanti bilang sama Bapak, berarti dia kena hukuman. Jadi, bilang kucing dulu, baru ditarik. Itu jangan dijepit nanti ya. Jangan. Pada hari Kamis, pagi-pagi, Bapak melihat seekor kucing. Oke, kita ulang kembali. Ya. Oke, fokus. Konsentrasi berat. Jangan bersuara. Ada malam Jumat. Pada malam Jumat, ketika Bapak pulang dari teman-teman nongkrong, Bapak melihat dulu. Ada kuburan. Lihat kuburan. Oke, kita lanjut. Ketika melihat kuburan, lalu Bapak lari-lari dan melihat kuda. Oke, menikah lagi. Oke. Nah, kembali ya. Ketika melihat kuda, Bapak langsung masuk ke rumah dan melihat kunang-kunang. Dan ketika melihat kunang-kunang, Bapak tertidur dan bermimpi berjumpa kucing. Di dalam mimpi tersebut, kembali di dalam mimpi tersebut, ketika melihat kucing,
Marina Merana jadi sebenarnya. Oke, masih fokus ya. Ini naik. Ulang lagi. Ini mau fokus ya. Marina Merana di atas menara Marina Merana di atas menara Marina Merana di atas menara Marina. Ya. Marina Babat di atas menara. Mulai. Marina Merana di atas menara, 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 Marina Merana di atas menara. Oke, tepuk tangan sama Lisa ya. Oke, sekarang. Sini. Aku ke Marina. Marina Merana di atas menara di atas menara Merana di atas menara Marina Merana di atas menara Marina Merana di atas menara. Jangan semua. Ya, oke, udah ada satu ya. Silakan kembali ya. Silakan kembali ya, depan saya kembali. Diangkat nak, diangkat nak, diangkat. Ya, silakan kembali. Ya, perhatikan, oke, karena ini sudah fokus, maka Bapak berikan nilai soal 5 sama seperti minggu yang lalu. Cukup kalian garis bilang aja mana jawaban yang benar. Oke, paham? Ya. Ini bagi ke teman-temannya, jangan diambil semua. Ini juga dibagi, ya. Dan ini juga dibagi. Ya. Oke. Jadi, ya masih kurang lah ya. 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 Oke, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Jadi nanti kalau sudah siap, satu orang perwakilan untuk mengumpulkan kepada Bapak teknologinya. Silakan dikerjakan. Ya, silakan naik. Ya, silakan dikerjakan, jangan main-main. Yang sudah siap bisa dikumpul satu orang yang mengantar kepada Bapak. Ya, diantar sama Bapak yang perwakilannya. Oke, dikeluarkan semua HP-nya. Dikeluarkan semua HP-nya. Ini Bapak mengirimkan refleksi pembelajaran. Ya, di sini ada 16 pertanyaan Bapak kurangi. Karena semalam itu pertanyaannya ada yang tumpang tindih, ada yang tujuannya sama. Jadi Bapak kurangi. Ini Bapak kirim melalui
WA grup ya. WA grup kita. Ya. WA grup. Oke, sudah Bapak kirim diambil. Dan ini mengenai jawaban refleksinya ya, nanti Bapak tunggu paling lama nanti sore bisa kirim ke langsung jawab kepada Bapak. Paham? Paham. Oke. Dan berhubung karena waktu kita sudah habis, maka dari itu Raja Alpan pimpin doa kita untuk menutup pelajaran pada hari ini. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Bapak akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.